Aladu nang huriata pasaton. Selamat tahun baru madihita. Mangaradi mahita asa tapuka perminggota di bagasa tikion masuk mahita tu tangyang nahohom. Marede mahita sia bukwede nomor 15 ya sada opat dahot pitu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku dopak akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupiot tuau, sia Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing ro pangurupion ianggo tuau. Dang tagamon loason na tarsulad di patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, sai jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, sai jagaon na do todim, sai jagaon ni Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot, olat nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang,
di baik kodo anak haholongan ni roham tu toru ni patik, asa dipalua akana ginom goman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maita. Tatang ihoma patik ni debata patik parjolo sahatu paupaton. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bayanomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan naik na di toru ni tano ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do sogot akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon are minggui dinaono mari ma ulah hamuna sa siulommu ala yanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo ninasadari i manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam. Aidina onomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita mangulahon na bartu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na bartu pati mi. Amen.
Ta topoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di madua gijang, podo na patupahan asesahan di dosa di hami, alak na dangolon, marhite-hite anak aholongan ni roham, saya si maroham di hami, akka na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan di dosa nami i, lehom matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin ni roham, alay asa hot rohanami marhapor seaur laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesahan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibayat tuhita hobar tuakka dosata, jaladang dibalosot tuhita hobar tuakka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahuba diakka na makkabiari ibana, asangapon ma di debata na digijang. Amen. Kudul maita. Hatani debata epistel di parminggota imasian pesalmen 147 mamukasian ayat 12 sahatu 20 tajaha margati sorin. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mabahen marhademahon parbalohamu, di pamahap doho dohot eme na marmiak. Ibana na mangalehon abolas songon iput ni biru-biru, di sabur hodo nabur songon sirabun.
Ibana manongos hatana gabe malala akai di paborhat anginna mabaur maaka aik. Dang dung dibahas songoni ianggo tu manangise bangso parbegu jaladang diboto nasida akka uhumna haleluya songoni masahatna martua doakana tumangihon hatan dibata jala nau peopsa amen. Tidak maha porsiau tai songon na tidak kon nidongata sa porsiau di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tanu au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sesadai imana di tubuhon ni si Maria na gabe-gabea siatod di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon ni silatus na mate tarbajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu nu debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Shalom. Hamuna dongan saha porseon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang sojenahaon ondolan ni tikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas. Tuhita saluhutna. Dohotu akadongan naon dope rap marsaur di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita saluhutna. Udutusi tabe gema odola ni tikting ni huriata sadarion. Tarsurat di bahasa di hata Indonesia. Jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite soft copy tikting di WA grup wilayah atau kategorial. Yang pertama nama arti dan topik minggu tanggal 4 Januari 2026. Nama minggu dung tahun baru. Topik dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia.
Yang kedua, pelayan ibadah minggu dung tahun baru tanggal 4 Januari 2026. Pelayan khotbah Amang Pendeta Timbul Hutahayan STH MM. Liturgis Amang Sintua Halimbong ST. Pembaca warta Inang Sintua Dr. Gigi Vera I Buru Panjaitan. Yang ketiga, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Pada hari ini Minggu 4 Januari 2026 dalam ibadah pukul 17.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Yang keempat, meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta telah meninggal dunia Bapak Wisker Pardede almarhum, tutup usia 80 tahun, suami dari Ibu Sintua Hemat Len Sintarapul Pasaribu, alamat Jalan Timur Timur Gang Mulia Mulia 2 nomor 25. Majelis dan warga Jemaat HKBP Yogyakarta turut berbela sungkawa. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga. Berkaitan dengan berita duka ini, maka pada hari ini Minggu 4 Januari 2026 pada pukul 10 WIB telah diadakan ibadah minggu bersama keluarga bertempat di rumah duka Rumah Sakit Bethesda. Yang kelima, warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 4 Januari 2026 keluarga Mang Yosef Nathanael Simanulang, Ibu Andayana Lumbantoruan beserta kedua anak laki-laki telah pindah jemaat ke HKBP Bethesda Ciampea. Jemaat dan para halado mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Yang keenam, jadwal ibadah minggu tahun 2026 sesuai dengan keputusan rapat jemaat di tahun 2025. Maka mulai hari ini Minggu tanggal 4 Januari 2026 ibadah pukul 15.30 WIB yang sebelumnya berbahasa Indonesia menjadi berbahasa Batak. Jadi jadwal ibadah rutin setiap minggu gereja HKBP Yogyakarta sebagai berikut. 1 jam 6.30 WIB berbahasa Indonesia, jam 9 WIB berbahasa Batak, jam 15.30 WIB berbahasa Batak, jam 17.30 WIB berbahasa Indonesia. Dan tiap awal bulan di minggu pertama pada ibadah 17.30 berbahasa Inggris. 7 persembahan bulanan sesuai dengan hasil rapat jemaat gereja kita diputuskan setiap awal bulan di ibadah minggu jemaat memberikan persembahan bulanan melalui amplop yang telah disediakan di gereja. Marilah kita memberikannya dengan sukacita untuk Tuhan. Yang kedelapan, memberikan persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga. Diimbau kepada semua jemaat untuk memberikan persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga ke gereja melalui majelis gereja. Yang kesembilan, pembagian almanak atau kalender HKBP 2026 kepada jemaat. Melanjutkan warta minggu lalu, kalender dan almanak HKBP 2026 sudah dapat diambil di Sintua wilayah masing-masing. Yang 10, kris Bank BNI dan BRI Gereja HKBP Yogyakarta dapat kita cermati seperti tertulis. Yang ke-11, panitia pembangunan. Yang ke-12, laporan kegiatan pengadaan sound system dapat kita cermati seperti yang tertulis. Yang ke-13, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, song leader, tim musik dan operator sound dapat kita cermati seperti yang tertulis. Yang ke-14, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun yaitu, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-10. 15, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Marilah kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan di rumah. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-16, persembahan bunga altar.
penyumbang bunga altar untuk tahun baru 1 Januari yaitu keluarga Amang Haha Situmorang, SH, Inang Boru Simamora, dan pada hari ini Minggu 4 Januari 2026 yaitu dari keluarga Amang Hasilalahi Sialoho Boru Sidabalok. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Malau Boru Nadia. Yang ke-17 bacaan Alkitab minggu ini. Yang ke-18 keuangan tanggal 26 Desember 2025 sampai 1 Januari 2026 dapat kita lihat di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana manga ramoti. Ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Pinasahat majo tu hita saluhutna. Selamat tahun baru madi hita saluhutna. Pos roha adong dope aka korak-korak nikuira di bagas tabe ete. Adong dope korak-korak na dah adong ati apalagi molo pemuda na poso mahasiswa jangan adong ra kue tebaru jija buat bama dang adong mabain kue. Kalau di kampung kita menyebutkan tahun baru itu tebaru selamat tebaru gitu. Jadi bukan selamat tahun baru gitu. Itu terlalu baku. Kita pakai bahasa yang singkat biasanya di kampung, selamat tembaru. Jadi nggak jelas dia bagaimana penulisannya. Selamat tembaru. Nah, kedua, inilah kali yang pertama. Inilah pertama kalinya jam 15.30 dipakai dalam bahasa Batak. Mengapa? Karena kita datang dari perantauan, orang Batak yang ada di Jogja ini datang dari perantauan, ya merantau ke tempat ini. Kalau tetap juga gereja berbahasa Indonesia, maka bahasa Bataknya secara berlahan namun pasti bisa mengalami degradasi. Secara berlahan namun pasti akan terkikislah bahasa Batak itu. Mau tidak paham lagi nanti orang yang di Jogja ini menyebutkan untuk menyapa misalnya yang hadir di sini amang-amang dan inang-inang. Nggak ada amang-amang dan inang-inang. Dalam etika berbahasa Batak yang ada adalah
amanami dohot inanami. Jadi bukan amang-amang, dohot, inang-inang. Nggak ada itu, ya. Jadi amanami, dohot, inanami. Kami di sini berdiri, apa bahasa Bataknya? Dison jongjong dohami. Sepertinya sederhana, tapi ketika kita tampil nanti di depan, belum tentu bisa. Jadi alangkah baik dan bijaknya, sekurang-kurangnya di lingkungan gereja, bahasa itu harus disosialisasikan. Itulah yang menyebabkan berdasarkan keputusan bersama, pertimbangan sematang-matangnya, walaupun tidak semua sintua kita betul-betul siap, karena sudah terbiasa berbahasa Indonesia. Seyogianya yang maragenda inang Panjaitan bersedia sesuai dengan roster untuk maragenda, tetapi begitu dilihat acaranya bahasa Batak, aduh, kurang persiapan. Kalau bahasa Indonesia masih bisa, ya. Kalau memang tidak pasti kita bahasa Batak, nggak boleh tanpa persiapan. Maka bertukarlah dengan sintua kita yang di depan tadi, sintua limbong, ya. Bergantilah cengplis yang seyogianya paragenda menjadi liturgis, liturgis menjadi paragenda. Jadi dihama manami dohot inanami akaanggiku dohot ibotokku, banggalah jadi orang Batak, banggalah. Karena tidak ada dalam budaya kita kalau mau manggil tulang-tulangnya jadi diganti dengan pamannya. Masuk ma rombongan paman-paman kami, nggak ada begitu. Yang ada adalah masuk ma uduran ni hula-hula nami. Jadi alangkah baiknya banggalah. Horas itu. Jadi kalau kita manggil itu bukan masalah umur atau jenis kelamin, tidak. Perempuan manggil laki-laki itu, laki-laki manggil perempuan itu. Mau umurnya lebih tinggi atau lebih rendah, panggilannya itu. Enak kan? Daripada ini manggil apa aku ya? Manggil abang, manggil adik, manggil. Tapi kalau orang Batak enak dia. Lawan jenis itu bisa panggil itu. Gak ada di budaya yang lain. Yang berikutnya gak ada dalam budaya yang lain. Molo pajupang halak Batak, pajupang adong margana pitor makuling do. Aha, mudar nih. Kalau kami orang Batak kalau kami ketemu orang Batak sama orang Batak itu di perantauan, terus berbunyinya darah kami. Nggak masuk rekap itu sama orang lain berbunyi darah. Suara apa darahnya orang Batak itu? Suara 1, suara 2, suara 3, karena berbunyi darah. Jadi harap rohanami, akamanami dohot inanami, terlebih khusus buat pemuda, mahasiswa, banggalah ya. Harapan dari gereja, banggalah. Jangan ada alasan, nggak tahu aku bahasa Batak. Udah lama aku di Jogja ini amang. Jadi dulunya aku berbahasa Batak. Tahunya kau kalau dibilang dangadong hepeng. Kalau itu tahunya kau amang kalau tentang dangadong hepeng. Apalagi manjalo hepeng. Ya. Iya kan? Jadi banggalah ya. Banggalah. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 rodi ayat 17 asa tajahama marsikat soring tarlumobi dianggiku te gugu suara muna asa songon nabangga hami akan tua-tua muna madaba padita muna paten kali semua pemuda-pemudi yang ada di Jogja ini lidahnya itu sudah dipengaruhi oleh apa namanya endelemen andaliman, jadi pasti dia untuk berbahasa Batak ya. Kuatlah suara kita ya. Di portibion hiad do ibana jala marhite sian ibana do menjadi portibion HP
dang ditada portibion ibana. Alai manang pigana manjakon ibana tusido dilehon huaso asa gabe anak ni debatana sida akana porsea di goarna. Gabe daging mahatai jalan maringan di tonga-tonga hitaon. Jadi widahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai go asini roha dohot hasitongan. Aisian hamoraon nado saluhut hita majalo ima asini roha naso marna motok. Ima sahatna amanami dohot inanami tema ni minggu tahun temanya ini itu diambil dari ayat 16 tolong tadi ayat 16-nya ya diambil dari ayat 16 apa dikatakan di situ saya baca sambil diperhatikan aisian hamora annado saluhut hitamacalo ya ini enggak semua kita langsung bisa paham familiar kita dengan istilah ini apa maksudnya ini ya aisian hamoraon nado saluhut hitamajalo dari kekayaannya lah kita menerima sudah ima asini roha nasomarna moto apalagi yang bahasa-bahasa begini pemuda-pemudi banyak nggak tahu nih apa ini marna monto kok ada kata monto dia Tuhan monto ini. Karena apa? Enggak familiar kita dengan istilah ini. Iya kan? Enggak familiar kita. Terjemahan bahasa Indonesianya sederhana. Enggak sulit kita menerjemahkannya. Harus memiliki pengetahuan yang luar biasa untuk menerjemahkannya. Enggak. Apa itu bahasa Indonesianya? Khususnya dalam terjemahan. Karena banyak. Terjemahan Alkitab banyak. Ya, mau ada bahasa Simalungun, bahasa Angkola, bahasa Inggris, bahasa banyak bahasa. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari apa diterjemahkan? Ia penuh kasih. Sudah? Ia penuh kasih. Kalau dikatakan ia huruf besar, dia penuh kasih. Sederhana, gak sulit kita. Memang Tuhan itu penuh kasih. Kalimat yang berikutnya menerjemahkan kalimat berikut di sana dalam bahasa Batak, tidak hentinya ia memberkati kita. Beda kan? Beda sekali. Beda sekali. Ima asiniroha nasomarna montoks. Beda kan? Ini kok ada montoksnya di sini kan? Beda. Jadi dia memenekankan adalah tiada hentinya ia memberkati kita. Asiniroha dalam bahasa Bataknya. Amanami dohot inanami pemuda-pemudi gereja kita. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, Tuhan itu maha kasih. Para siroha do debata, jala debata para siroha ido, napasahaton, holong ni rohana, asini rohana di tonga-tonga ninguluta, secara umum. Secara umum, kalau kita terjemahkan asini roha, manang kasih Tuhan itu. Ada framing, ada bingkai dalam pikiran kita, ada bingkai dalam pemahaman kita. Dalam hati kita, kalau dikatakan Tuhan itu pengasih, maka terjemahannya adalah kita memperoleh berkat Tuhan yang sifatnya sehat,
panjang umur, banyak rezeki, selesai perkuliahannya dengan baik. Itulah secara umum pemahaman kita tentang asini rohani debata. Kalau berbeda dengan itu, sulit sekali banyak orang percaya menerjemahkan kalau tidak seperti itu. Itu adalah asini rohani debata. Misalnya bagaimana? Sepertinya jarang ada orang yang berkata seperti ini. Sepertinya kami sekeluarga diajar oleh Tuhan, maka saya harus menyampaikan hamuleation ke gereja. Sepertinya jarang itu. Kalau dia mengalami ancaman, kalau dia mengalami gangguan, kalau dia mengalami hambatan, kalau dia menghadapi tantangan, sulit sekali kita mengatakan itu adalah on proses kasih dan karunia Tuhan. Sulit sekali kita menerjemahkan. Itu adalah on proses Tuhan menyampaikan kasihnya kepada kita. Secara sederhana banyak ayat-ayat Alkitab yang kita bisa baca referensi bahwasanya kasih Tuhan itu tidak langsung bin salabin. Kalau Tuhan mau menjadikan Yusuf dalam perjanjian lama untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia harus bermimpi dulu. Dia sampaikan, ya, anak si Ishak, ya, si Yakub maksudnya, anak si Ishak ini, anak si Ishak bermimpi. Ketika dia bermimpi, apa? Dia sampaikanlah kepada abang-abangnya, bang, aku mimpi lo. Gimana mimpimu? Kita sama-sama menanam pohon ini padi, tapi padi-padimu semua tunduk sama padiku. Mendengarnya ini para abangnya nggak enak dengarnya, nggak enak. Ini ada apa ini? Terjadi pertengkaran. Singkat ceritanya, bersepakatlah abangnya ini memasukkan si Yusuf ini kemana? Ke sumur. Dimasukkan ke sumur. Setelah dimasukkan ke sumur, singkat cerita lagi, akhirnya dijuallah dia ke Potifar. Setelah dijual ke Potifar, karena si Yusuf ini orangnya the handsome man, gantengs, artinya ganteng kali dia itu, gitulah. Ganteng kali. Kalau yang biasa-biasa aja, nggak mungkin istri Potifar jatuh cinta sama dia. Budak dia, yang dibeli dia, nggak mungkin. Tertarik kali lah dia. Mungkin gantengnya itu agak-agak mirip lah dengan mungkin mirip dengan, ya, entah dengan siapa. Ya, tertarik dia. Begitu dia lihat ini si Yusuf, kira-kira begitu kalau gaya orang Medan melihat yang cantik itu langsung begitu. Ganteng kali, kira-kira begitu. Ya, akhirnya dia nggak mau sama istri Potifar, nggak mau. Oh, inilah dia yang mengerikan itu. Karena nggak mau si Yusuf diriba gimana sama bajuna. Sudah tahu? Bisa dibayangkan itu kira-kira begitu kalau dramanya. Dia telah berbuat yang tidak, kira-kira begitu. Singkat ceritanya, jadi masuk apa? Masuk rumah sakit, masuk apa? Masuk penjara. Raja Firaun bermimpi. Sudah didengar oleh juru minumnya. Dia tahu juru minum ini siapa bisa menafsir mimpi. Singkat cerita lagi diceritakannya lah. Ya. Lalu singkat cerita lagi sampailah
informasi ini kepada Firaun bahwasanya ada seorang yang berada di penjara itu mampu untuk menafsirkan mimpi. Panjang prosesnya. Hidup kita juga seperti itu, saudaraku. Jangan berharap, ya. Semua mau instan kayak yang di hati kita tuh. Kalau aku nanti udah tamat, aku nanti kuliah dari Jogja ini, terus dapatlah aku nanti pekerjaan. Kalau bisa Tuhan langsung laku manajer atau direkturnya Pertamina Tuhan. Sederhana aja permintaanku Tuhan. Udah dapat aku nanti manajer Pertamina Tuhan, dapatkulah nanti calon istriku yang cantik, yang pintar, yang manis, yang baik hati, rajin ke gereja, hormat kepada mertua, rajin memberi, pintar memasak, pintar menyanyi. Nggak ada itu seperti itu. Di sorga yang ada seperti itu. Di sorga. Sudah? Yang mau saya katakan, jangan kita bermimpi di luar ekspektasi kita. Karena itu nggak wewenang kita. Itu wewenang Tuhan kita itu. Ya. Siapa yang sudah tidak suka bermimpi, maunya dapatlah kalau mau menikah paling tidak ya anak menteri lah atau borunya menteri. Siapa yang tidak bermimpi seperti itu? Kalau bisa kita saya jadi besan lah sama anaknya sama si Prabowo misalnya seperti itu. Semua, tapi bukan wewenang kita itu, ya, bukan wilayah kita. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwasanya proses panjang itu adalah proses pembentukan Tuhan dalam menyampaikan asiniroha, kemurahannya kepada kita. Jadi jangan ada kita yang mengelak kalau kita mendapatkan tantangan, karena tidak ada pelaut handal. Sekali lagi, tidak ada yang namanya pelaut handal, nahkoda yang handal kalau dia tidak mengalami yang namanya goncangan badai dalam perjalanan kehidupannya. Nggak ada. Contoh sederhana, kalau ada nanti dari kita yang mau memasuki misalnya Akpol, Akmil, sudah? Mental kita mental stroberi. Mungkin di rumah, capek kali aku latihan ini. Ini pun komandan ini lama-lama kali sampai udah 3 jam nggak istirahat. Istirahatlah aku dulu komandan. Kita cobalah seperti itu. Kalau tidak dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, kena pecatlah kita dari situ. Keluar. Kau tidak mampu, tidak sanggup, tidak siap. Supaya paham. Ada pembentukan kalau mau jadi orang yang memiliki dipersiapkan jadi pemimpin, dipersiapkan menjadi orang hebat, maka prosesnya juga harus mantap, pondasinya juga harus kuat. Mau jadi apa kita? Mau jadi apapun cita-cita kita, Tuhan mau membentuk dan memproses kita supaya lebih mantap, lebih kuat, lebih luar biasa, tangguh, teamworknya hebat kalau dia bekerja. Nggak boleh egois karena kita pintar kali mungkin sehingga kita mau jalan sendiri. Oh, nggak bisa dalam bekerja seperti itu. Ada tim kerja kita. Kita harus bisa bersama dengan orang lain. Salah tempat Anda cari untuk membuka peluang kerja sendiri. Baru dialah bosnya, dialah anggotanya. Tapi kalau mau melamar pekerjaan, persiapkan mental. Tuhan juga seperti itu. Tuhan juga seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi tantangan itu, Tuhan merajut kita. Ingat, Tuhan merajut kita. Dia bentuk dia gitu. Ini karakternya begini. Ini cara berpikirnya seperti dia rajut waktu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Proses pendidikan demi proses pendidikan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dibentuk Tuhan kita. Ingat. Sama seperti doa kita, Tuhan,
berikanlah kami makanan dan minuman. Petani juga seperti itu. Tuhan, berkatilah padi yang aku tanam ini. Begitu dia minta supaya diberkati oleh Tuhan, langsung padi ini berubah menjadi bulir padi? Tidak. Secara berlahan namun pasti. Tetapi yang jelas, sekali lagi, yang jelas seperti tema minggu kita ini. Apa itu? Ia penuh, gak tanggung-tanggung. Ia penuh kasih, tiada hentinya. Tiada hentinya. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Dan kasih Tuhan kepada kita bukan tergantung hidupmu, bukan tergantung hidupku, tetapi tergantung kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana, pendeta? Mau kau baik sama Tuhan, mau kau tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap baik sama kita. Kenapa begitu? Karena memang sifat Tuhan itu adalah kasih. Itu sudah sifat karakter dari Tuhan. Sudah sifatnya itu. Tidak mungkin Tuhan tidak memilih, tidak mengasihi, karena Dia itu adalah kasih. God is love. Tuhan itu selalu adalah kasih. Jadi bukan karena kita. Contohnya apa? Mau kau sayang sama Tuhan, matahari diberikan Tuhan sama kau. Mau kau saudara-saudara baik sama Tuhan, matahari juga, matahari yang sama diberikan Tuhan kepada kita. Itulah Tuhan itu kasihnya. Tetapi kasih Tuhan ada waktunya nanti. Ada waktu Tuhan. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, jangan sempat waktunya Tuhan itu datang, kita terlambat. Udara dikasih Tuhan. Semua. Sama yang dekat dengan Tuhan, setia sama Tuhan, dengan yang tidak dekat sama Tuhan, dikasih Tuhan. Kalau sempat ukurannya adalah karena kita dekat sama Tuhan, sehingga kita bisa menikmati udara seperti ini, maka kewalahanlah kita. Karena kau tak dekat sama aku. Istirahatlah kau dulu 5 menit saja, 5 menit kau dulu istirahat untuk tidak bernapas. Karena kulihat kau capek kali kau bernapas. Capek kali kau. Maka istirahatlah kau dulu 5 menit untuk tidak bernapas. Apa yang terjadi kira-kira buat kita? Apa yang terjadi? 5 menit saja kita istirahat dibuat Tuhan, ya, untuk bernapas. Maka seperti saya katakan tadi, dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, disebutlah kita innalillahi wa inna ilahi, berpulang ke rahmah alias monding. Tapi itulah kasih Tuhan itu. Tidak pernah Tuhan melakukan itu kepada kita. Karena memang Tuhan itu, sifat Tuhan itu, karakter Tuhan itu adalah kasih. Karakter Tuhan itu adalah kasih. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena memang semata-mata Tuhan itu baik. Sehingga dikatakan ima asini rohana asini roha naso marna motok. Tidak henti-hentinya ia memberkati kita. Jadi kalau kita paham, tidak berhenti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita menghadapi tantangan, kita katakan puji Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, di balik segala kesusahan, kesulitan, penderitaan yang aku alami ini, ketika aku setia kepada Tuhan, di balik ini ada rancangan Tuhan, ada kasih Tuhan. Saya buat contoh sederhana. Terkadang jarang kita pikirkan. Karena kita selalu memiliki framing asini rohani Tuhan, kasih Tuhan itu selalu yang baik-baik saja. Yang di luar itu seakan-akan tidak kasih Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Berapa kilokah masuk
makanan ke dalam perut kita ini. Teh manis, kopi, cendol, nasi, panggang, cincang, mie, tua, dan macam-macam sayur, ya, macam, ya, semua yang kita makan satu hari berapa kilo? Yang laki-laki dulu, berapa kilo masuk ke dalam perut kita ini satu hari? Udah semua di situ. Berapa kilo? Laki-laki dulu, laki-laki. Ini bukan ujian, sebut saja. Berapa kilo? Satu hari berapa kilo? 3. Yang berapa orang yang laki-laki di gereja ini? Yang perempuan lah dulu saya dengar. Ya, semua ibu-ibu dan yang mau jadi ibu-ibu. Ya, berapa kilo masuk ke dalam perut kita ini satu hari? Makanan, minuman, semua. Sulit semua di situ. Berapa kilo? 10 kilo. Berapa kilo? 10. Ya, di sini berapa? 30. Iya, kita ambil aja yang agak bersuara jelas tadi ya, 3 kilo lah ya. Kita 3 kilo, jangan terus 10 kilo ya. Nanti boleh juga nanti kita coba analisa kalau 10 kilo. Pernahkah terpikir oleh kita? Pernahkah terpikir oleh kita kalau seandainya semua jenis makanan, minuman atau apapun yang masuk ke dalam mulut kita itu, ke dalam perut kita itu, katakan 3 kilo. 3 kilo, 1 bulan berapa kilo? Berapa kilo? 90 kilo. Kira-kira bisa saya lihat di sini yang beratnya 90 kilo. Bisa saya perhatikan itu. Bisa kita bayangkan kan? Kalau berat seseorang 90 kilo. Kalau yang perempuan beratnya 90 kilo, dia sudah senyum-senyum itu. Janganlah ditengok sama pendeta ini aku, gak enak kali ya. Apa kayak menghina aku tengok ini misalnya. Ya, bisa kita perhatikan kalau beratnya 90 kilo masih sebulan. 1 tahun berapa kilo? 1 tahun berapa kilo? Lebih 1 ton masuk makanan itu ke perut kita. Sudah 2 bulan berapa tadi? Kalau 2 bulan 180 kilo. Berapa kilo berat manusia yang pernah ada hidup di dunia ini? Berapa kilo? Ada setengah ton? Ada kira-kira? Sampai mungkin ada masuk the Guinness of the Record. Ada nggak? 300 kilo barangkali. 300 ya? 300. Bisakah kita bayangkan semua bahan makanan masuk ke dalam perut kita, tapi tidak ada yang keluar? Masuk sumber makanan semua, masuk semua, masuk. Tapi tidak ada yang keluar. Berapa lamalah umur kita? Berapa lamakah umur kita? Kalau seandainya Tuhan tidak mendesain hidup kita ini, masuk semuanya, berapa lama hidup kita? Berapa lama? Sebulan? Mungkin 2 bulan. Langsunglah kita apa? Supaya tahu kita. Enggak kita syukuri itu. Enggak kita syukuri itu. Karena hebatnya kitakah itu? Pernahkah kita berpikir ketika kita makan, kita berdoa seperti ini, ya? Kita perhatikan doa kita itu. Tuhan, berkatilah makanan ini supaya menjadi darah dan daging bagi tubuh kami. Amin. Langsunglah didengarkan Tuhan. Ada tadi bersuara 1 hari 10 kilo. Begitu dia makan, selesai makan, ya, makan, langsunglah beratnya tambah 10 kilo. Sudah? Malam berdoa lagi dia makan. Tuhan, berkatilah makanan ini supaya menjadi darah dan daging bagi tubuh kami. Tambah lagi. Bisa kita bayangkan? Syukurlah.
Tuhan itu tidak seperti kita. Tidak semua yang kita minta itu diberikan Tuhan. Karena kita jangkauan kita dekat. Jangkauan Tuhan sampai ke depan. Future oriented. Kita hanya present, hanya sekarang itu waktu kita. Besok itu bukan waktu kita. Itu waktunya Tuhan. Maka setialah kita taat kepada Tuhan. Gak ada yang tahu bagaimana kita besok. Gak ada yang tahu. Karena tidak ada kita yang tahu. Dan itu bukan wilayah wewenang yang diberikan Tuhan kepada kita tentang bagaimana besok. Berbuatlah kita sekarang yang terbaik. Selalu buat yang terbaik. Hari demi hari. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita juga berserah kepada Tuhan hari demi hari. Di mana Tuhan mengajarkan kita, Bapak Pendeta, supaya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan hari demi hari. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu. Dan doa Tuhan Yesus itu adalah doa yang paling sempurna di dunia ini. Apa yang diajarkan Yesus? Apa itu? Berikanlah kami pada hari ini. Besok kita lagi berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Artinya Tuhan menginginkan kita supaya tetap berkomunikasi hari demi hari kepada Tuhan. Maka on proses yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita syukuri. Terakhir, saya buat contoh lagi. Contoh, di Tiongkok ini dulu ini ceritanya, daratan Cina. Hiduplah seorang keluarga Kristen. Hiduplah seorang keluarga Kristen yang baik. Dan lingkungan sekitarnya juga sangat rukun. Sangat rukun dan saling menghormati. Mata pencaharian orang Kristen ini adalah menyewakan kuda. Untuk apa menyewakan kuda? Untuk mengangkut hasil pertanian dari satu desa ke desa yang lain. Atau ke kota yang lain. Sudah? Ini dulu ya, dulu. Suatu ketika kudanya satu-satunya ini, kuda satu-satunya, mata pencahariannya untuk mencari nafkah kepada keluarga, kudanya hilang. Bisa kita bayangkan kalau itulah harapan untuk memenuhi nafkah kita putus, hilang. Maka datanglah orang kampung yang saya katakan tadi ramah, saling menghormati. Datang beramai-ramai orang kampung, saling memberitahukan, hilang kudanya si, kita sebutlah dulu walaupun ceritanya di Tiongkok, hilang kudanya si Siombing. Mohon maaf kalau ada marga Siombing ya, ini ada pesan yang mau kita ambil. Siombing, kudanya cuman satu kudanya itu. Iya. Kasihan kali lah dia ya. Ayo kita datang ke rumahnya. Datanglah ke rumahnya. Aduh, kasihan sekali kamu ya. Kami turut bersedih atas hilangnya kuda kamu satu-satunya. Itunya untuk menopang rezeki di tengah-tengah keluarga ini. Tapi apa jawaban orang Kristen ini? Saya tidak segera bersedih. Karena saya yakin dan percaya di balik segala peristiwa, baik suka maupun duka yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani, untuk kita alami, ada karunia Tuhan. Sebulan kudanya hilang. Setelah sebulan hilang, kudanya datang lagi. Bawa seekor kuda jantan. Sudah? Bawa seekor kuda jantan. Ternyata kudanya ini
pergi ke hutan. Setelah pergi ke hutan, jumpa haletnya. Ternyata kudanya ini pacaran. Apa? Pacaran. Karena pacaran, pulanglah dia ke rumah tuannya. Cowoknya ikut. Ikut kata gitu. Kira-kira begitulah ya suara kuda. Mungkin ada kita yang agak mirip, bisa gimana kira-kira, ikut kira-kira begitu ya. Kuda jantan ini ikut. Orang kampung datang lagi. Luar biasa kamu ya. Kamu gembira ya, kamu senang ya, kamu bersuka cita pada hari ini karena kuda kamu yang hilang, yang lalu itu kuda kamu satu-satunya, sekarang kuda kamu menjadi 2. Tetapi orang Kristen ini tidak segera sombong. Dia mengatakan sebagaimana yang dia ucapkan kepada saudara-saudaranya itu. Saya tidak segera sombong. Karena saya yakin dan percaya di balik segala peristiwa, baik suka maupun duka, ada rencana Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Anaknya satu-satunya laki-laki. Perhatikan ini, satu-satunya laki-laki mencoba untuk menjinakkan kuda jantan ini dari hutan, pasti liar. Sudah? Mencoba untuk menjinakkan kuda jantan ini. Ketika anaknya naik ke atas kuda jantan ini, kuda ini membantingkan dirinya, anaknya terpelanting dan kakinya patah. Anaknya satu-satunya yang dikasihi, kakinya patah. Datang orang kampung lagi. Aduh, kasihan kamu ya. Anak kamu, harapan kamu, satu-satunya kakinya patah. Lalu orang Kristen ini menjawab lagi, saya tidak segala bersedih karena saya yakin dan percaya di balik segala peristiwa, baik suka maupun duka, ada kasih karunia Tuhan. Seminggu kemudian setelah anaknya patah, tentara komunis masuk ke dalam kampung itu untuk mengambil semua pemuda menjadi pasukan wajib militer. Pasukan wajib militer, terkecuali yang kakinya apa? Terkecuali yang kakinya patah. Sudah bisa kita ambil, kita petik bahwa segala sesuatu peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka, ada karunia Tuhan. Jadi framing kita merasa sebagaimana tema minggu kita ini, ia penuh kasih. Kalau dikatakan penuh kasih, jangan hanya semata-mata karena kita mengalami yang enak saja. Tetapi ketika yang tidak enak pun kita alami. Ketika kamu putus, seorang perempuan putus dengan cowoknya, terus katakan dalam hatimu, terima kasih kalau kau telah memutuskan aku, karena aku yakin dan percaya dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, Tuhan akan memberikan kepadaku seorang cowok yang terbaik. Jangan nangis. Sakit di hatiku. 3 kali kau bang. Jangan begitu. Tegar sedikit, tegar. Laskar prajurit Tuhan. Itu yang mau saya katakan. Ya, jangan sempat gara-gara seperti itu semangatmu luntur. Cita-citamu pudar. Katakan, kau memang kenangan bagiku. Tapi bukan kau harapan ke depanku. Aku
Aku yakin dan percaya aku akan memiliki pasangan yang terbaik diberikan Tuhan kepada aku. Yes. Demikian sebaliknya, kalau ada cowok, ya, ini menyangkut tantangan yang mau saya katakan, ya, buat pemuda-pemudi. Kalau kau diputuskan seorang perempuan, jangan nangis kau. Seakan-akan cuma satu perempuan di dunia ini. Sedih boleh sedih, tapi jangan semangatmu seakan-akan gak ada lagi yang terbaik yang bisa diberikan Tuhan kepada kita. Saya juga berapa kali saya putus cinta. Sakit sih, tapi jangan semangat kita menyerah, ya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jadi Tuhan itu kalau kita mengalami ini, di balik ini ada karunia Tuhan. Saya yakin dan percaya. Akamanami dohot inanami, kalau kita menghadapi ekonomi kita dan lain sebagainya, unang pitor songon nama dili kita seakan-akan, aduh borat nih puang, bulan 12 on, lah so adong, uang top baru, ngiri naik, ngiri mah perusahaan mi, nasi boto do, nasi dong dotak, nah unang juga termain otak tu otak, dah, misal nanti, ya pakailah, tak pakai marupani bisuk nasian tuhata. Aka inang nanti yang sudah berkeluarga, kalau diberikan Tuhan rezeki sedemikian, tak pakai mak inang nanti, tak pakai mak malo mahita songon boruni raja. Molo dihita halak batak, molo dok boruni raja, itu paten itu. Boruni raja do bah, enak. Ya, molo dok boruni raja di filosofi tai, nani dok na molo boruni raja, parama nasobalunon, partataring nasoramitop, parsakalan nasoramahiyang. Apa maksudnya itu? Ramah kali dia, banyak kali tamunya, saking banyak tamu, tikar pun tak sempat digulung. Kompor nggak mati-mati, tataring maksudnya masak pakai kayu, nggak mati-mati, dan sakalannya terus basah karena terus dia masak. Boruni raja me, nggak pelit dia, pelit and the holit. Kalau sudah di padomu pelit and the holit, aduh di padomu mah tuki tunengel, kira-kira begitu lah. Nggak ngerti lagi kita mengaburkan. Malo mahita gabi boruna boru niraja makai nanami. Aladong dosion piga-piga nong berumah tangga. Naneng sidohonon berapa yang disampaikan oleh suami kita untuk kita pergunakan 1 bulan. Malo mahita inang. Malo mahita inang. Ate nang ate unang paksa hamu hami lubis yan gugunami. Itu yang memaksa suami akhirnya mau mencuri. Mencuri hami. Nasudalanna. Korupsi hami. Karena tuntutan keluarga. Jadi berapapun yang dikasih oleh suami itu pakai hamuma, dohot denggan. Ala boruni raja doh hamuna bisuk. Mulu boruni raja berarti terpimpin, cara bicaranya terpimpin. Dia sopan dalam berbicara dan santun dalam bertindak. Pakai mateng, manang sadia, manang dah 2 juta, 3 juta. Ya persiapkanlah apa yang bisa untuk anak-anak sekian sekolahnya, untuk makan sekian. Mulu 3 juta pakai hamuma. Sehemat-hematnya. Hari Senin lo pahamuma molo 3 juta sebulan gajinya mata untuk keperluan sekolah, untuk beli pulsa dan beli listrik. Hari Senin masaklah gulamo. Gulamo. Hari Selasa masaklah gambas. Ya, gambas. Tukar namanya itu, walaupun sama tukar gitu. Dah. Hari Rabu masak ikan asin. Hari Kamis masak tempe. Ya, kayak lagu di son, makan nasi lauk entah itu kan apa namanya? Tempe katanya kayak daging kira-kira. Artinya tempe enak itu. Tergantung bagaimana mengelolanya. Ya, hari Kamis tempe. Hari Sabtu tahu. Ya kan? Tahu. Hari Minggu agak dibikinlah menu agak sedikit manis. Karena hari Minggu ingot tamuma pabadiahon hari Minggui.
Dibikinlah Indomie telur. Apa? Indomie telur. Indomie. Enak. Jadi ditata, dikelola. Itu maksud saya. Malo mahamu inang buruni raja teh. Dah salinai. Malo mahamu inang buruni raja. Mengelola na pinasahat ni amata. Di pasahat manang sadia pe. Kelola hamu madinggan. Unang gabi songon na murhing bohimuna. Akhirnya mempengaruhi tu stabilitas temperatur batin nami. Ingot tamu ma. Molohu pasahat tami. Rezeki na pinasahat ni Tuhatta, Tuhamu, hape dang songon na senyum hamu mempengaruhi di tu stabilitas temperatur batin nami. Kalau sawatik nah itu terganggu do jantung namion. Alai malo-malo hamu inang. Ya ini betul, saya tidak membuat teori-teori yang planet luar angkasa, bukan. Sederhana, saya sebagai hamba Tuhan. Wajar jala pantas do paingoton nami sudia karuas ni huria. Wajar jala pantas te. Pakai hamu senyum mah hamu inang. Nang pe di boto hamu hurangi. Kami pun nang pedang di dok kamu, dang di dok kamu, kami juga tahu. Asal di boto hamu, kami kalau mengalami pergumulan, kami tidak ribut dan tidak mau cerita sama orang lain. Sip do hami. Tapi molo hamu ikon cerita do hamu tuhalak. Eda, pokoknya aku datang dulu ke rumah Eda. Kayaknya terganggu kali apa aku Eda. Mungkin hami daong. Para teok kamu molo nunga sip pami. Marisap, merokok-rokok, nadong ma beban nami. Dan kami biasanya akan mencari solusi sendiri. Ingat tamu, kami tidak mau menceritakan beban batin kami ini kepada siapapun. Ketika kami berdiam, ini psikolog ini. Ya, asai boto akaina, songon dia ama. Ketika kami sudah terdiam, itu sesungguhnya kami sedang bergumul dan mencoba untuk mencari solusi yang kami alami. Jadi ditiki hamisip, unang mengomel hamu. Hope holan nasib doho, ngasih holan na remengon iba, ngaho ibo toho hurang untuk bulan 12 lak sodong do. Molo sanga songoni itor naik ma asam lambung, asam urat, sudima ati. Senyum hamu. Hami pe marpikir do, jala hamu pe ala buruni raja, pakai hamu ma. Unang pola dok kamu, kami juga tahu. Nggak boleh teh, nggak dapat binti nih. Nah jelas, apapun yang kita alami, sebagaimana tema minggu kita hari ini, sian hamuraun nado, hita macalo asini roha. Bahasa Indonesianya, ia penuh Tuhan, penuh kasih. Tiada hentinya ia memberkati kita. Apapun yang kita hadapi, ingat, itu adalah kemurahan Tuhan. Baik yang sakit, suka maupun duka, ingat, itu adalah anugerah Tuhan. On proses membentuk kita untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus, Engkau menyapa dan mengingatkan kami semua agar kami paham, mengetahui bahwa segala sesuatu yang kami alami adalah cara Tuhan untuk membentuk dan memproses kami, merasakan dan menikmati kasih dan cinta-Mu kepada kami. Karena Engkau Tuhan bukan hanya Tuhan pencipta, tetapi Engkau juga adalah Tuhan pemelihara. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara kehidupan kami jauh lebih baik daripada kami memikirkan diri kami sendiri. Berkati kami semua Tuhan. Berkati para pelayan di gereja-Mu ini, agar lewat pelayanan kami nama Tuhan semakin diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Khusus untuk amplop. Ada amplop yang dibagikan. Itu adalah amplop pilihan persembahan bulanan bagi para pemuda kami
yang kira-kira tergerak hatinya untuk memberikan persembahan bulanan, puji Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar persembahan biasa, nggak usah dimasukkan ke dalam amplopnya. Itu khusus anggota jemaat. Tetapi yang tidak anggota jemaat, kalau kita taronjar roh hatta, dipakulingi tu hatta, menopang pelayanan di gereja ta, kami sangat terbuka jalalas rohanami. Tapuji matu hatta mared de mahita.
Satangnya kon mapiliata, ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupa satay masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo. Dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang, say pinurbadia magwar, say ro maharajaum, say saut malomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion, anguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan, namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaur hon madame na tu todim. Amin.